Selanjutnya kita masuk pada laporan yang kedua, yakni laporan umum. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Majelis Pusat oleh Sekretaris Umum Majelis Pusat Gereja Gerakan Pentakosta, saya sebut dengan hormat Bapak Pendeta Dr. Kandidat Robertus Sela MTH. Kepada Bapak disilakan. Shalom. Tentu menjadi penanggung jawab terhadap kinerja dan semua apa yang dilakukan oleh Majelis Pusat adalah ada pada Ketua Umum. Maka untuk menyampaikan hal-hal yang pokok berkenaan dengan kegiatan dan semua hal yang dikerjakan oleh Majelis Pusat selama 2 tahun ini, Ketua Umum akan menyampaikan. Setelah nanti itu saya akan menyampaikan beberapa laporan umumnya. Tapi hal-hal yang substansial bisa disampaikan oleh Ketua Umum. Saya mempersilahkan untuk Ketua Umum menyampaikan. Terima kasih untuk majelis persidangan yang saya hormati, anggota DP yang kami hormati, anggota BPP yang saya hormati, dan seluruh majelis daerah dan majelis wilayah yang hadir pada persidangan hari ini. Dan saya berharap bahwa semua baik-baik saja, sehat, tersenyum baik, sehingga menerima setiap apa yang kita dapatkan di dalam persidangan ini selalu kita tersenyum, ya. Saudara yang kekasih, perhelatan sidang pelengkap satu Majelis Pusat adalah satu kewajiban bagi kita semua untuk melaksanakan persidangan yang kita banggakan sebagai satu-satunya kelembagaan yang diakui oleh GGP institusi kita, di mana pada 2 tahun pertama maka Majelis Pusat berkewajiban untuk melaporkan hasil kerja selama 2 tahun. Apa yang menjadi target yang menjadi target antara, sehingga akan diberitakan tentang capaian-capaian yang dihasilkan. Ya, tentu dalam hal ini kami harus melaporkan secara struktural, karena saya sendiri sebagai Ketua Umum memberikan kepada seluruh insan GGP bahwa pelaporan saya akan disampaikan mengikuti 7 parameter yang saya sudah berikan kepada GGP, sehingga kita bisa lebih sederhana menerima semua pelaporan saya. Nah, tentunya di dalam laporan yang sebentar akan disampaikan ada target yang harus dikejar oleh Majelis Pusat per tahun. Ini sudah tahun kedua, berarti sudah 2 tahun. Ya, ada target yang harus dicapai pada tahun pertama. Apa saja yang kita bisa dapatkan? Lalu kenapa yang capaian tersebut baru sampai angka tersebut? Lalu kita akan sampaikan hambatannya apa? Dan pada persidangan ini kita akan bersama-sama membedahnya, sehingga akan keluar rekomendasi mengenai langkah-langkah yang harus kami lakukan pada 2 tahun kedua menjelang sidang pelengkap 2 yang akan datang.
Oleh karena itu, saudara, saya beritakan bahwa ada hal-hal yang sudah kami capai dan tentu ada hal-hal yang seolah-olah menjadi impian yang belum tergenapi. Nah, saya berharap bahwa semua bisa menyimak secara baik sehingga kita tahu persis apa yang menjadi kendala di dalam pencapaian setiap rencana kerja kami. Saya harap semua bisa mencermati dan kita menunjuk kepada poin-poin penting untuk menjadi rekomendasi pada sidang pelengkap 1 ini, sehingga itu menjadi dasar kedinasan kami menjelang 2 tahun ke depan. Saya berharap informasi yang kami sampaikan adalah informasi yang valid, ya, tidak ada rekayasa. Semua bisa diuji, semua boleh berkomentar bahwa semua apa yang saya beritakan adalah harus teruji secara faktual. Ya, saudara, perlu saya memberikan satu perhatian khusus tentang ada satu kalau saya mengatakan kelompok kurang bijak. Kalau saya mengatakan ada satu gerakan kurang bijak, ya. Tapi saya menegaskan bahwa memang ada beberapa saudara kita, ya, di GGP yang sedang melaksanakan satu perhelatan yang keluar dari tatanan yang kita sudah sepakati, ya. Kita mempunyai hierarki majelis jemaat, kemudian majelis wilayah, kemudian majelis daerah dan majelis pusat. Ya, itu tatanan yang kita sepakati bersama. Nah, namun beberapa hal justru menjadi masalah ketika saya mencermati dan kita bereaksi di sosial media yang demikian ramai, ya. Saya bersukacita sebab saya bukan ketua umum di sosial media, ya. Sebab saya ketua umum adalah di hadapan saudara, saya dipilih oleh saudara membangun GGP bersama-sama dengan saudara yang tahu apa yang sebenarnya yang terjadi. Oleh karena itu saya berkewajiban untuk menjelaskan hal-hal yang prinsip di dalam pelaporan ini supaya saya secara bertanggung jawab teruji mengemukakan hal-hal yang sebenarnya terjadi. Karena itu saudara yang kasih, saya berdiri pada pagi ini di hadapan majelis persidangan, hadapan DP dan anggotanya, hadapan BPP beserta anggotanya, dan di hadapan majelis daerah dan majelis wilayah yang secara resmi harus mendengar laporan saya. Sebab itu kita menyayangkan beberapa saudara yang melakukan pembentukan DP baru waktu itu, ya, lalu memilih presidium, entah presidium apa, ya, lalu mengadakan sidang luar biasa namanya GGP, sedangkan agenda yang saya lakukan adalah secara legal mengadakan sidang pelengkap 1. Nah, saudara, saya berharap bahwa poin-poin penting ini menjadi perhatian kita sehingga secara kelembagaan kita bisa berbicara
tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh kami sebagai rekomendasi dari sidang pelengkap 1 ini. Lalu hal yang kedua, saudara, tentu ada hal-hal yang diberitakan yang sebetulnya kita mungkin mereka-reka ini benar apa tidak, gitu ya. Sehingga di sosial media terjadi perbincangan yang demikian tajam, ya, sampai ada kata-kata yang tidak baik keluar, komunikasi antar hamba-hamba Tuhan, antar pemimpin-pemimpin, ya. Justru itu saya sangat sayangkan, ya. Saya harus merespon kepada saudara-saudara yang berpendapat itu di sosial media, tentu bukan, saudara. Sebab saya punya lembaga yang bertanggung jawab kepada saya, ya, yang saya harus bertanggung jawab kepada saudara-saudara semua justru di dalam sidang pelengkap ini. Jadi hari ini adalah hari yang khusus bagi kita. Sepanjang hari ini saya berharap kita melahirkan satu rekomendasi, kesepakatan kita untuk bersikap tentang keadaan GGP yang sebetulnya baik-baik saja, ya. Tapi dibuat seolah-olah demikian genting. Saudara yang kasih, faktanya genting apa tidak, gitu. Sehingga saya khawatir bahwa karena kegentingan 1-2 orang dibuat seolah-olah jadi kegentingan kita. Saya bersuka cita ketika hari kemarin semua majelis-majelis daerah membawa rekan-rekan majelis wilayah dengan sukacita. Saya lihat wajah saudara itu semua bersukacita, ya. Tidak ada yang berduka cita. Kami berbincang dengan Pak Pendeta Dr. Stevi Kalangi. Saya bilang, saya lihat wajah Bapak demikian cerah. Kami asik berbicara sampai akhirnya dipanggil, gitu. Nah, seperti saya beritakan bahwa saudara yang datang hadir di sini ada yang mensponsori saudara datang. Semua bergerak untuk sidang pelengkap 1 Majelis Pusat. Itu kebanggaan saya. Tanpa mengiming-imingi, semua berkarya. Mungkin ada yang jual cincin kawinnya. Mungkin ada jual apa yang mungkin. Tapi saya percaya bahwa kegerakan ini tidak bisa ditahan. Mari kita buktikan bahwa GGP kuat. Saya, Diki Suwarta, adalah bagian dari GGP. Saya tidak pernah mengkhianati. Saya berdiri hari ini menyatakan, uji saya. Saudara yang kekasih, orang bisa memelintir Diki A, Diki B. Sangat menyedihkan, saudara, ada kabar bahwa Diki Suwarta mencoba menggulingkan DG gembala saya yang saya hormati. Sedih saya. Tapi harus bagaimana saya? Peralatan ini jawabannya. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Saya bertanggung jawab di hadapan saudara-saudara, DP, Ketua Majelis Persidangan, dan semua insan. Mari kita uji. Siapa yang melakukan kebohongan, siapa yang melakukan kebenaran.
Mudah saudara. Kalau saudara-saudara secara struktural meminta saya untuk turun, gampang saudara. Buat surat semua majelis daerah, kirim ke Dewan Pembina, turun. Saya malah gowo, nggak usah pakai biaya-biaya hotel segala macam, nggak usah. Kalau GGP sudah tidak mempercayai Diki Suharto sebagai ketua umum, tinggal bikin surat, DP memproses, saya turun, logowo saya. Tapi saya akan bertahan ketika kebohongan-kebohongan mulai berlaku di GGP. Sebab GGP harus kuat. GGP harus menjawab. Saudara yang kekasih, saya berharap, saya manusia lemah. Saya kadang-kadang menangis. Tapi saya harus tegar di hadapan saudara-saudara. Sebagai pemimpin, saya bukan atasan saudara. Saya menyimak tadi Pak Dr. Stevi mengatakan saya sebagai bawahan, maaf Pak ya, saya ingin mengkoreksi. Saya pemimpin saudara-saudara, tapi saya bukan atasan saudara. Saya adalah pelayan saudara. Karena itu saudara yang kasih, saya ada berdiri di sini adalah jawaban kerinduan saudara untuk menjadikan saya memimpin saudara. Dan saya mengajak semua bekerja sama. Jangan mudah dipelintir saudara. Ya. Jangan mudah dipengaruhi. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu kebenaran. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak menerima nasihat orang fasik. Saudara yang kasih, saya berdiri di depan para pemimpin, hamba-hamba Tuhan yang berkualitas. Dan saya bertanggung jawab untuk semua yang saya lakukan. Mari kita bongkar kebenaran ini. GGP harus mulai berbicara. Saudara, mudah bagi saya ketika saya katakan, tolong dong kepada ketua umum nih, udah ada yang mau menjatuhkan. Tolong dong saudara bela saya. Tidak. Sebab kebenaran akan menguji. Dan saya cukup bersuka cita ketika melihat saudara-saudara semua tulus hadir di tempat ini. Dengan saya rasanya setiap orang yang hadir saya ingin peluk dan katakan terima kasih. Karena apa? Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Salam hormat dari saya untuk semua pengorbanan saudara. Saya menghargai setiap rupiah yang harus saudara keluarkan, mungkin harus mengorbankan sesuatu. Tapi saudara membela untuk GGP. Dan untuk itu saya mempersilahkan kepada Sekum untuk melaporkan secara umum laporan kami dari Majelis Pusat. Dan tolong disimak, dicermati, dan ditangkap kira-kira apa yang menjadi poin di dalam pelaporan saya. Ya, saya tidak menyukai orang yang berkamuflase, memberitakan yang baik, padahal sesungguhnya bobrok. Saya ingin semua menilai, menguji, memberikan perhatian, memberikan rekomendasi, sehingga kita GGP akan besar, akan kuat, dan diisi oleh hamba Tuhan yang berkualitas. Terima kasih, saya silakan Pak Sekum untuk melanjutkan.
Shalom. Terima kasih Pak Ketum untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berdiri di sini mewakili seluruh Majelis Pusat berkenan dengan laporan kinerja selama 2 tahun. Sejak Oktober 2021 sampai Oktober 2023. Laporan kami akan kami sampaikan dengan garis besar sebagai berikut. Tapi sebelumnya kami sudah kirimkan laporan elektronik ke ketua-ketua MADA. Harap nanti untuk ketua-ketua MADA boleh men-sharekan atau membagikannya kepada seluruh majelis-majelis wilayah. Kemudian majelis wilayah meneruskan kepada majelis-majelis jemaat. Demikian ya, karena strukturnya begitu, oleh karena itu diharapkan untuk boleh di-sharekan laporan elektronik kami, baik laporan umum maupun laporan keuangan. Jika ada hal yang memang di situ ada miss atau tidak dicantumkan, mohon nanti boleh menyampaikannya kepada kami secara tertulis, baik itu laporan keuangan, baik pada saat persidangan ini maupun nanti setelah persidangan mungkin ada koreksi, kami akan bisa koreksi dengan majelis jemaat, majelis wilayah atau majelis daerah mengirimkan data otentiknya. Ya, saya akan memulai laporan majelis pusat yang garis besarnya adalah kami akan menyampaikan 7 parameter yang memang sebagai unggulan dari apa yang disampaikan oleh ketua umum sebelum terpilih. Dia menyampaikan sebelum sidang raya, maksud saya dia menyampaikan 7 parameter ini berkenan dengan bagaimana memajukan GGP. Kemudian yang kedua, laporan keuangan. Laporan keuangan secara khusus akan disampaikan oleh bendahara, tapi nanti setelah saya menyampaikan semuanya. Yang ketiga, saya akan menyampaikan masalah-masalah yang timbul. Yang keempat, saya akan menyampaikan kegiatan-kegiatan departemen. Yang kelima, saya akan menyampaikan berkenan dengan analisa, kesimpulan dan usulan yang perlu disampaikan. Jadi ada 5 garis besar yang akan saya sampaikan. Saya mulai dengan 7 parameter berkenaan dengan apa yang menjadi prioritas dari ketua umum atau yang sekarang menjadi visi misi Gereja Gerakan Pentakosta. Yang pertama berkenaan dengan prioritas perintisan. Ya, poin-poinnya adalah seluruh hamba Tuhan GGP memiliki visi untuk menjangkau gereja baru. Yang kedua, semua insan GGP secara maksimal merintis pos PI. Informasi mutakhir setiap 3 bulan dari seluruh MADA. Dan yang berikutnya adalah mensertifikasikan para penginjil GGP. Berkenaan dengan ini saya perlu menyampaikan saudara target daripada yang ingin dicapai oleh Majelis Pusat periode sekarang ini, yaitu target kita sebenarnya terdapat 34 majelis daerah. Itu target kita untuk periode kepemimpinan saat ini. Yang kedua, terdapat 200 majelis wilayah, dan yang ketiga terdapat 1.500 gereja lokal. Itu yang disebut dengan triple, 3 kali lipat. Maka mari kita akan melihat saat ini GGP ada di 28 provinsi dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Karena ada 4 tambahan provinsi baru di Papua. Dulu 34, sekarang menjadi 38 provinsi. Jadi GGP hadir di 28 provinsi dan ada 10 provinsi yang belum ada GGP-nya. Itu perlu saya sampaikan. Kemudian terdapat 16 majelis daerah. Pada sidang raya 2021 yang lalu 15 majelis daerah. Dalam periode ini hanya 1 ketambahan majelis daerah, yaitu majelis daerah Kalimantan Barat. Dari 34 berarti masih kurang berapa? 18. Itu yang harus kita kejar. Kemudian ada jumlah mawil yaitu 90 mawil. 3 mawil khusus di bawah Majelis Pusat, kemudian ada 3 mawil atau 2 mawil atau 2 GGP yang belum ada mawilnya, yaitu NTT dan Ambon atau Maluku. Belum dimawilkan. Ya. Jadi kalau kita mengacu pada 200
mawil, berarti masih ada, kita baru 93 mawil. Jadi kurang lebih ada, kita harus kejar target, berapa saudara? 107 mawil lagi. Dalam 3 tahun ke depan, 107 mawil harus kita capai. Ya, kemudian jumlah gereja atau jemaat lokal sehari ini 567. Pada sidang raya yang lalu 535. Jadi selama 2 tahun ini ada 32 jemaat baru. Dalam kesulitan kita masih mendapatkan 32 jemaat baru. Tapi saudara, ini bukan berita yang sukacita, walaupun ini karena target kita 5 tahun itu menjadi 1.500. Nanti saya akan mencoba untuk ini analisanya. Jadi ada pertambahan 32 jemaat lokal. Berdasarkan laporan dari Mada-Mada, kita memiliki pos PI jumlahnya 213 saat ini. 213 pos PI dari laporan majelis daerah. Dan kalau ini bisa didewasakan dalam 1 tahun ini, berarti kita nanti ngelihat dalam analisa saya. Populasi jumlah dari jemaat kita 113.312 orang. Kalau untuk partai politik ini saudara lumayan. Kalau mau deal. Ya, ada 3 kursi DPR kalau daerah kecil. Ya. Ya, ini jumlah data jemaat kita. Jadi ini rinci, ya. Saya melaporkan berdasarkan yang masuk kepada kami. Oke, saudara. Ya, itu kira-kira dah berkenaan dengan kita menganalisa berkenaan dengan semua insan GGP secara maksimal merintis pos PI. Ada daerah yang memiliki hanya 1 pos PI laporan ke kita. Ada daerah yang 90 pos PI. Nah, ini enggak berimbang. Masih belum terpatri di hatinya kayaknya. Sorry kalau saya ini. Daerah-daerah ayo berlomba-lomba. Ya, mendirikan pos-pos PI baru. Supaya tercapai triple. Ada GGP yang 3 pos PI daerahnya. Kami dapatkan. Ada GGP yang memang banyak pos PI-nya. Ya, dan daerah-daerah tertentu rupanya sangat kuat sekali triple. Oleh karena itu kami mendorong untuk dilaksanakannya pos PI. Kemudian bisa dibaca laporan kami secara rinci di elektronik. Informasi mutakhir setiap 3 bulan dari seluruh Mada. Saudara, kami berharap supaya ada komunikasi, informasi dan sebagainya dengan Mada. Nanti kalau diminta laporan per 3 bulan, harap mohon dengan sangat untuk boleh melaporkan 3 bulan. Supaya kita tahu pergerakan kita ini kemana. Kalau tidak ada laporan dari majelis daerah, kita saudara-saudara tidak memiliki database yang kuat. Ini gimana nih kita menanganinya. Mohon nanti kalau dari sekretariat minta laporan 3 bulan gimana perkembangannya, informasi yang dibutuhkan, diharapkan sangat untuk kita komunikasi supaya kita menangani secara cepat. Kemudian kita akan mensertifikasikan penginjil dan ini tugas kami bahwa setiap penginjil-penginjil dari GGP kita akan sertifikasikan. Mohon daerah-daerah boleh mengirimkan nama-nama penginjil yang kuat untuk dia dapat legitimasi dari majelis pusat. Kalau dia pergi kemana-mana ada sertifikat, ada SK dari majelis pusat. Supaya kemana-mana dia pergi, dia adalah penginjil nasional. Oke ya. Nah itu saudara. Saya langsung kepada parameter kedua yaitu STT GGP yang produktif. Saudara, kita memiliki 1 STTP yaitu di Moat. Kita akan maksimalkan. Kemudian saudara-saudara pendirian SAP di 16 titik seluruh Indonesia. Kerjasama dengan STT lain maksimalkan peran daerah, pemutakhiran potensi pembukaan. Saya akan
menyampaikan satu persatu. Saudara-saudara, puji Tuhan STTP boleh berdiri sampai hari ini dengan laporan dari utusan STTP Bapak Dr. Stevi Kalangi MTH sudah melaporkan dalam semua dinamika, dalam pasang surut keadaan di STTP, tapi puji Tuhan STTP kita tetap ada sampai saat ini. Dan secara rutin saudara-saudara mereka mewisuda lulusan, walaupun mungkin signifikansi dari untuk tripol tidak memadai, tapi kita bersyukur STTP masih boleh melahirkan hamba-hamba Tuhan yang siap diterjunkan di berbagai lapangan pelayanan. GGP saat ini ada sampai 567, tidak dapat dipungkiri. Peran serta lulusan dari STTP Moat begitu signifikan terhadap pertumbuhan GGP. Oleh karena itu saudara, mari kita mau dukung STTP bersama-sama semua. Tapi juga saudara-saudara, untuk kita mencapai tripol, maka ada strategi lain yang dilakukan oleh Majelis Pusat, yaitu dengan melatih, mendidik hamba-hamba Tuhan yang siap terjun dalam pelayanan, yaitu dengan mendirikan SAP. Target kita 18, tapi SAP yang ada saat ini ada 16 SAP. Ya, 16 SAP itu ada SAP yang pertama di Rantai Pau, SAP yang kedua ada di Sandawar, Kutai Barat, SAP yang ketiga ada di Tarakan, SAP yang keempat ada di Nunukan, SAP kelima ada di Banten, SAP keenam ada di Manado, SAP ketujuh ada Jawa Barat, SAP ke-8 ada Jawa Tengah, SAP ke-9 ada Kauditan, SAP 10 ada Batam, SAP 11 ada Timika, SAP 12 ada Sorong, SAP 13 ada Serui, SAP 14 ada Jayapura, SAP 15 ada Kerom, SAP 16 ada Jambi. Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan di SAP sampai saat ini tercatat 305 mahasiswa. Dan telah meluluskan 216 siswa. Kok tepuk tangannya kecil? 216 siswa. Dan dari 16 ini saudara ada yang belum jalan, sudah didirikan, yaitu SAP 12 Sorong belum, SAP 13 Serui belum, dan SAP 15 Kerom belum jalan. Jadi baru ada 13 yang jalan, ada 3 yang belum jalan. Mohon nanti bisa pimpinan-pimpinan yang itu bisa bicara dengan Ketua Departemen Pendidikan Teologi. Betul ya Bapak? 3 yang belum jalan. Tapi sudah ada 305. Nah saudara, saya mundur ke belakang. Puji Tuhan, untuk STTP kita ada kerjasama dengan STT Kadesi. Betul ya Pak Soekarna dengan Pak Stevi? Untuk mengakomodir karena memang ada Prodi MTH dan Prodi MPDK di STTP belum terakreditasi. Oleh karena itu Kadesi, STT Kadesi, hari ini ada Bapak Pendeta Dr. Soekarna, dengan kerendahan hati mau saudara-saudara melindungi secara hukum. Kita punya mahasiswa S2 di STTP Moat, baik itu MTH maupun MPDK. Terima kasih buat Bapak Pendeta Dr. Timothy Soekarna. Sampai datang ke sana, ketemu dengan pimpinan STTP. Jadi kalau yang mau meneruskan S2 di STTP Moat jangan ragu. Dilindungi undang-undangnya, legitimasinya oleh STT Kadesi. Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi 216 ini lulusan dari SAP, saudara. Nanti kami mengusulkan kalau ada mahasiswa yang pingin meneruskan S1 ke STTP. Diharapkan boleh dari STTP belum menerima supaya ini berkelanjutan terus. Dan STTP tidak kekurangan siswa.
model kuliahnya tolong mungkin dimodif bagaimana. Gak mungkin mereka yang ada di daerah-daerah mau datang di kampus STTP dan diasramakan kalau mereka udah berkeluarga. Tapi mereka ingin diperlengkapi lebih dalam, mohon nanti kita boleh mungkin ya ada kerjasama STTP dengan SAP supaya, karena kita cinta STTP saudara. Amin. Karena isunya kan Majelis Pusat yang sekarang mau hancurkan STTP, itu hoax. Kita mencintai STTP. Kita mau mendukung STTP. Daerah-daerah tadi kan disampaikan karena ada kekurangan ini, kekurangan. Bantulah STTP untuk pembangunan di sana, mahasiswa lain sebagainya. Setuju? Setuju? Oke. Kemudian saudara, untuk mencapai target ini maksimal peran daerah dibutuhkan. Ada inovasi, kreasi dari majelis daerah untuk menciptakan hamba-hamba Tuhan yang siap diterjunkan. Kalau dibebankan kepada majelis pusat, bukan kita nggak mau. Cuma mungkin agak lambat. Tapi kalau daerah dilatih, ada training buat hamba-hamba Tuhan tuh mereka siap terjun dalam pelayanan. Wewenang untuk menjemaatkan dan mengangkat gembala, PDM, itu wewenang daerah. Bisa kolaborasi dengan majelis pusat untuk kita boleh menyiapkan hamba Tuhan. Kemudian saudara-saudara, kita masih kekurangan 2 tempat untuk kita boleh mendirikan SAP. Yang belum ada itu di Sumut, di Riau, Sumbaksal, harap Sumbaksal boleh dirikan. Iya, DKI, kemudian Jatim belum ada, kemudian apa lagi yang belum ada? Ya itu. Tadi Sumut, apalagi? Sumbaksal, Riau, Jatim, DKI. Ada 5 daerah yang belum. Ayo. Dikejar dalam 1 tahun ini. Ya. Kemudian saya akan lanjut. Yaitu ketiga, pengajaran yang solid. Saudara, gereja yang kuat kalau dia punya pengajaran yang solid yang berdasarkan Alkitab, firman Tuhan. GGP dalam era sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran yang begitu kuat menyerang gereja-gereja. Oleh karena itu kita harus punya pengajaran yang solid, yang kuat, yang berbasis pada Alkitab. Maka MP membentuk satu badan namanya Tim 7. Tim 7 ini terdiri daripada ahli-ahli teologi yang sudah mumpuni di bidangnya. Di situ Tim 7 ini, walaupun saudara baru sekali atau 2 kali kita pertemuan, Pak Sukarna, Pak Stevi, Pak James Willing, Pak Dris Kapugu, Robertus Sela, kemudian Pak Martin Bene, dan yang ketujuh Pak Edmond Pakasi. Betul. Ini saudara-saudara adalah Tim 7 ingin membuat satu atau kita bekerja untuk ajaran GGP yang sulit, mendapatkan informasi dari berbagai orang-orang GGP, itu kita akan lakukan. Ya, yang keempat, kita ajaran dasar GGP itu ternyata ada kristologi 4 dimensi. Bukunya yang asli itu ada kita temukan. GGP punya 4 itu saudara yang ditulis langsung oleh Papa atau Om Heng Tisen. Dengan 4. Kristus dilihat dari 4 perspektif. Yang pertama, Kristus sebagai juru selamat. Yang kedua, Kristus sebagai pembaptis Roh Kudus. Yang ketiga, Kristus sebagai tabib atau dokter yang heran. Dan yang keempat, Kristus sebagai mempelai yang akan datang.
Itu ada buku asli saudara, ada tulisan di situ yang ejaannya masih ini. Kita punya bukunya, yang sekarang ini kan katanya Kristologi 4 dimensi itu ajaran orang tertentu. Tapi kami menemukan ada bukunya, ada diktatnya. Jadi ini bukan berita hoax lagi. Seringkali disebarkan itu bukan ini begini. Ada 4 ini, Kristus dilihat sebagai juru selamat, perspektifnya. Yang kedua Kristus sebagai, halo? Pembaptis Roh Kudus. Yang ketiga, tabib atau dokter yang heran. Yang keempat, mempelai yang akan datang. Ada bukunya. Yang kemudian kita berikutnya adalah GGP harus menjiwai ini saudara-saudara. Siapa yang kita harus bangga dengan keunikan GGP, ajaran GGP. Ya, dan ini perlu disosialisasikan. Kemudian saudara-saudara, standarisasi diklat. MP melalui Departemen Pembina sudah memberikan standar ajaran untuk diklat. Baik tingkat PDP, PDM maupun pendeta. Ada 21 materi, betul ya Pak Mangapul? 21 materi diklat yang ada. Kemudian standarisasi diklat itu juga ada, yang kedua adalah pengajarnya. Yang direkomendasikan langsung oleh departemen dari pembinaan jemaat. Saudara, standarisasi ajaran, kalau saya membacakan saudara 21 ya. Ada 21, kalau PDP itu Kristologi 4 dimensi, asas pengajaran GGP, TDTTG, sejarah gereja gerakan Pentakosta, pelayan Tuhan dan panggilan. Saya pikir saya nggak perlu baca karena ada di laporan. Oke. Kemudian kita saudara-saudara yang berikutnya adalah sertifikat pengajar. Pengajar GGP akan disertifikasi. Masuk kepada yang keempat, integral struktural. Saudara-saudara, banyak sekali hambatan kita dalam melayani di GGP. Kendalanya itu selalu terhambat pada struktural. Perintisan menjadi terhambat. Nah, kita punya pengalaman ada dari jemaat tertentu mau pindah ke daerah lain. Dia mau mendirikan jemaat tapi ingin dilindungi dulu sama jemaat lokal di asalnya. Diharapkan untuk daerah atau wilayah jangan dulu menghambat ini. Karena ini untuk calon pos PI baru atau calon jemaat baru. Nanti dia setelah didewasakan diserahkan ke daerah. Ini seringkali terjadi sebelum dirikan pos PI sudah dihambat, akhirnya jemaat GGP yang ada di situ menjadi pindah gereja. Karena hambatan-hambatan seperti ini. Malah daerah tertentu dia ini nggak apa-apa, dia dulu berinduk kepada jemaatnya di daerah lain. Dia disponsori di situ, nanti hasilnya kan daerah yang dapatkan. Betul? Daerah tersebut. Halo? Nanti kan diserahkan ke daerah tersebut. Kemudian istilahnya tidak wajib lapor itu dalam pengertian saudara-saudara bukan berarti kita ini saling sapa harus. Tapi kalau sebelum dia di situ udah dimarahin dulu, kamu nggak lapor, kamu ilegal. Waduh, kasihan. Kalau dia mau merintis, jemaat dibilang ilegal lain sebagainya. Ya, baru setelah didewasakan, baru komunikasi dan diserahkanlah kepada mada setempat dan supaya diadministrasikan. Apakah dia boleh kerjasama dengan gerejanya asal? Boleh. Kecuali mada berkata semua biaya gembala dan semua ini kami yang tanggung. Ya mungkin akan legowo dia, oke saya siap. Tapi selama mungkin mada itu belum bisa
Izinkanlah dia walaupun sudah didewasakan berkomunikasi dengan jemaat atau majelis jemaat di mana dia diutus. Tripol harus ditangkap dan dijiwai oleh GGP. Jangan malu kita menyampaikan Ada yang malu saudara, salam Tripol. Pak Ketum ini salut saya. Dirjen aja saudara disuruh Tripol. Menteri aja disuruh Tripol sama dia. Pak Yasona Lauli disuruh Tripol. Tripol Pak, Tripol. Sampai saya bilang, nih Pak Ketum. Kita lagi ini Tripol kita jadi. Nurut lagi menteri saudara. Semua ketua umum PGI, ketua umum PGLII, ketua umum PGPI, Tripol. Iya. Tapi GGP banyak yang malu. Nah, ujubillah min jalik ini ya. Hah? Tidak banyak yang malu. Oh ya. Iya. Iya. Ada yang nggak mau saudara. Masih menganggap Tripol itu sisa kampanye yang lalu. Kan yang lalu gini saudara. Beda yang sekarang kan gini kan. Waktu kita yang lalu kan gini. Kepiting, jepit kepiting. Iya, katanya akan memecah belah GGP kalau Tripol begini. Nah, ujulnya menjalik ditambah-tambahin lagi itu. Iya, saudara. Yang kedua, tim ketua 2 sudah merampungkan hasil sidang raya 15 dengan hasilnya. Kita tahu saudara, buku TDTTG PP. Tapi saudara, saya perlu laporkan, sidang raya kita menghasilkan 12 keputusan. Dan keputusannya itu yaitu juga merampungkan semua hal. Tapi ada satu yang belum rampung yaitu buku nyanyian rohani, puji-pujian rohani. Ada satu tim yang dibentuk oleh Majelis Pusat yang lalu untuk dibuatkan diperbaharui buku puji-pujian rohani. Kita sudah minta ke tim itu yang dipimpin oleh Pak Romi Palit, Pak Feki Tambalian, tapi sampai saat ini belum diserahkan ke kita. Maka kita nggak bisa cetak buku itu. Betul ya Pak Edmond, Ibu Olga mana? Hah? Oke. Kita sudah meminta dengan resmi. Karena itu salah satu hasil keputusan. Kalau nanti ditanya, kok ini hasil keputusan nggak dibuat? Nggak dicetak. Saudara, kami sudah minta, tapi belum buku itu dicetak sampai saat ini. Karena apa? Karena belum diserahkan. Nggak tahu alasannya kenapa nggak dibalas. Alasannya ada alasannya Pak Edmond. Oh ya, alasannya laptopnya rusak. Jadi itu buku nggak diserahkan ke kita. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa hasil sidang raya yang lain nggak di ini. Buku sejarah kita sudah coba, sudah ini Pak Edmond betul. Dan pengajaran ada di kita. Cuman saudara itu tadi buku puji-pujian rohani yang diperbaharui belum diserahkan ke kita. Berikutnya saudara, kelima, kemitraan. Kita meningkatkan kerjasama dengan MP. Itu sebelum HUT 100 tahun GGP, ketemu dengan Pastor Ingo. Nah ini perlu saya sampaikan saudara-saudara. GGP selama puluhan tahun sampai 2021 dibantu oleh MV Jerman, Mulheimer Verband. Dan didonasikan ke sana. Maksud saya kita mendapatkan donasi kerjasama dengan MV Jerman. Tapi saudara-saudara, sebelum sidang raya, saya harus sampaikan, sebelum sidang raya 2021, MV Jerman telah memutuskan kebijakan sendiri di Jerman bahwa tidak lagi bekerja sama dengan GGP.
Ini perlu kami tegaskan karena ada informasi, karena GGP dipimpin oleh Pendeta Diki Suwarta, maka Jerman memutuskan kerjasama. Sekali lagi itu berita hoax. Bahwa MV Jerman telah memutuskan hubungan kerjasama dengan GGP sebelum Sidang Raya 2021. Karena ada perubahan, maksud saya ada perubahan struktur daripada kepemimpinan mereka, mereka mengevaluasi selama ini kerjasama dengan GGP. Dan mereka melaporkan ke kami dan ada rekamannya. Kenapa mereka memutuskan kerjasama dengan GGP? Yang pertama, dikarenakan laporan yang tidak transparan yang dilakukan oleh MP periode yang lalu. Itu kami perlu sampaikan, ada rekamannya. Dan juga disampaikan waktu HUT 100 tahun, masih ingat? Jadi kalau ada yang berkata kabar buruk MP dengan memutuskan hubungan kerjasama dengan Majelis Pusat. Itu hoax. Katanya kabar buruk. Itu beredar di FB, saudara. Kemudian yang kedua alasan kenapa dia memutuskan hubungan kerjasama. Pengalokasian dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan oleh MP periode yang lalu. Untuk bantu bencana di Bengkulu, di Palu, tapi dipakai untuk yang lain. Jadi alokasinya, kalau di Jerman dia berkata, kalau biaya ini untuk ini, tapi dialihkan kalian walaupun nggak dikorupsi, itu dipolisikan dan pasti ditangkap. Kalau di Jerman. Makanya dia kaget, kok di GGP boleh ya, untuk bantu bencana di Palu, dialihkan ke tempat yang lain. Itu yang terjadi. Supaya tidak ada berita hoaks lagi. Yang ketiga, dikarenakan GGP sudah lebih besar dari gereja-gereja MV di Jerman. Kalau GGP 500-an jemaat, di Jerman cuma 40-an. Tapi kok bisa bantu GGP yang 500-an? Itu saya sampaikan. Ya, di MV Jerman 40-an gerejanya MV itu. Tapi kita 500-an. Kenapa kok yang 500-an masih gini? Itu kira-kira bahasa mereka. Dan soalnya kalau datang ke Indonesia, MP Jerman dijamu di hotel bintang 5. Gerejanya, waduh gede-gede yang dibawa. Di pelosok nggak dibawa. Tapi berita yang berikutnya, MP Jerman tetap membantu STTP. MP Jerman tetap membantu STTP. Dan yang kedua berkenan dengan kerjasama, kami telah melakukan MOU dengan 2 badan misi. Yang pertama MCI, Mission Catalyst International. Dan mereka akan melatih hamba-hamba Tuhan kita dalam penginjilan dengan bebas biaya. Dan mereka akan mendidik lain sebagainya, biaya dari mereka. Yang kedua, kita juga telah menjalin kerjasama dengan MMMI, Medical Mission, lupa saya yang dari Pastor Reis itu. Ada di situlah pokoknya, ada di kerjasama itu. Pada tanggal 30 Maret 2023 kita tanda tangani MOU dengan Pastor Peter Reis. Dengan mereka akan melatih penginjilan juga, melatih kepemimpinan dan juga pelatihan medis. Dan dia akan biayai. Itu dan kita sekarang sedang mencoba untuk membangun jaringan kerjasama dengan Korea. Ya. Yang juga
diinikan oleh Pak Rofi Mantik. Ya betul Pak Rofi? Iya. Beberapa waktu yang lalu ada dari misi dari Korea untuk meminta kepada kita ada pos PI enggak yang mau dibangun bangunannya. Bukan begitu maksud saya. Ini bukan pertanyaan, ini saya mengulang pembicaraan yang lalu. Saya bilang Pak Rofi tolong dicatat dan bagaimana nanti boleh ini ke kami. Iya, kita akan membangun kerjasama dengan badan-badan misi yang baru dari Korea. Oke saudara, kemudian keenam saudara, data gereja. Data keenam adalah data. Pendataan kita masih minim. Kita minta data gereja. Kalau nanti saudara dari Majelis Pusat meminta data gereja, siapa namanya, di mana alamatnya, siapa gembalanya, lain sebagainya. Harap kita komunikasinya baik ya. Supaya data kita ada. Bangunannya seperti apa, dipoto, lain sebagainya. Kita punya data, data hamba Tuhan. Berapa PDP kita, berapa PDM, berapa pendeta. Dan terus diperbaharui selama 3 bulan. Kenapa? Karena ada pergantian gembala, ada gembala yang meninggal dan sebagainya. Kemudian ada litbang akan mensurvei lewat Google Form. Ya, Google Form ini perlu saudara ada survei. Kemudian aplikasi mutakhir data. Era sekarang saudara-saudara big data itu diperlukan. Semua kita dari GGP ini bisa melihat. Ya, semua informasi berkenan dengan ini, berkenan dengan GGP. Ketujuh, pelatihan pemimpin muda. Dilaksanakan secara nasional, dukungan daerah, disiapkan 1 angkatan setiap tahun, dimaksimalkan di tingkat nasional. Majelis Pusat telah melaksanakan pelatihan pemimpin muda yang dilaksanakan di Manado pada tanggal 18 sampai 19 atau sampai 20 Maret 2022. 18 sampai 20 Maret, iya. Betul ya Pak Karnadi? Di Manado, pelatihan pemimpin muda di Manado. Sudah dilakukan saat itu di hotel apa saya lupa. Dan ini penting didukung karena kita akan mencoba mencoba untuk adanya pemimpin-pemimpin muda yang baru. Masuk kepada yang berikutnya yaitu saudara berkenan dengan masalah. Ini agak lama karena ini membutuhkan mungkin membacakan secara ini. Apakah saya diizinkan untuk membacakan masalah? Ya, saya hanya mengingatkan Pak, sesuai dengan rundown acara kita, untuk lanjutan sidang paripurna pertama tinggal 7 menit dan masih ada 3 yang akan menyampaikan laporan sesudah laporan umum. Tetapi kami sudah menerima informasi dari panitia sesi acara bahwa untuk acara kopi break itu tidak istirahat tapi nanti akan dijalankan panitia di tempat duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tetap berlanjut. Ya. Ya. Bisa lanjut? Iya. Ini kita agak emosi kita diaduk-aduk. Saya akan menyampaikan kronologis masalah. Ya. Oke. Saya akan bacakan, harap diresapi karena agak puitis ini membacanya. Iya, syarat dengan emosi. Kronologis masalah-masalah yang timbul tahun 2021 sampai 2023. Tepat setelah 1 hari selesai perhelatan sidang raya 15 di Manado, saya selaku ketua umum terpilih langsung. Maksudnya bukan saya ketua umum ya. Dianggap saya mengkudeta nanti. Saya hanya membacakan laporan. Saya selaku ketua umum terpilih langsung berkunjung ke berbagai rekan gembala dan hamba Tuhan di Sulut. Hal ini sengaja saya lakukan untuk mengajak semua insan GGP bersatu padu membangun GGP untuk 5 tahun periode kepemimpinan saya 2021-2026. Tolong nanti di ini rupanya 2023 di situ. Saya berkunjung ke mantan ketua umum GGP periode 2015-2021 Bapak Pendeta Dr. Welly Mamusung Emis. Dan disambut dengan hangat dan penuh kasih Tuhan.
Bapak Pendeta Dr. Weli Mamusung MMis menyampaikan mendukung program dan visi yang saya gaungkan untuk 5 tahun kepemimpinan saya. Kemudian berkunjung ke STTP Moat dan bertemu langsung dengan Ketua STTP Moat, Bapak Pendeta Dr. Stani C. Wales MMis dan tim. Pada kesempatan itu juga terjadi pertemuan yang hangat dan penuh kasih persaudaraan. Dengan perbincangan yang hangat saya menyampaikan kepada Bapak Pendeta Dr. Stani C. Wales MMis bekerja dengan tenang dan nyaman untuk memajukan STTP Moat. Mengajak untuk berkolaborasi mendukung visi Tripol dan dari keadaan begitu kondusif dan baik sejak akhir Oktober 2021 sampai awal tahun 2022. Mulai terjadi masalah ketika perayaan HUT GGP ke-99 yang dilaksanakan oleh Mada Sulut yang bertempat di GGP Alpha Omega Bongkudai Baru tanggal 3 April 2022. Dalam acara tersebut sudah digaungkan jauh hari sebelumnya bahwa tidak boleh mengundang MP GGP, khususnya ketum. Bahkan tidak boleh memanggil pengurus MP yang hadir di acara tersebut sebagai perwakilan MP walaupun cukup banyak pengurus MP yang hadir karena mereka adalah gembala dan hamba Tuhan di Sulut. Betul? Betul. Supaya tidak hoaks. Kemudian mulai timbul narasi-narasi yang menyatakan ketum melanggar TDTTG karena mengangkat ketua 3 tanpa gelar STH dan ketua 4 tidak ada di TTG. Padahal sebelumnya tidak ada masalah. Bahkan ada surat rekomendasi dari DP nomor 05/SR strip DP strip 1 Romawi strip 2022 tertanggal 20 Januari 2022 tentang pengembangan struktur kepengurusan MPGGP dan sudah direkomendasikan oleh DP. Suratnya tanggal 20 Januari 2022 tentang ketua 3 dan ketua 4 dan semua yang lain. Ada suratnya sama kami. Dikatakan ketua DP yang lalu mengatakan melanggar TDTTG, itu ketum. Suratnya ada di kita. Yang merekomendasikan pengembangan dan mensahkan walaupun sahnya itu di sidang raya. Ya. Ini bukan berita hoaks. Tapi mereka yang menyebarkan berita hoaks. Kemudian semakin hari semakin memanas situasi, khususnya di Sulut. Dalam kesempatan-kesempatan tersebut selalu ketua STTP mengambil posisi berlawanan dengan MP. Ketika diminta untuk memberikan laporan secara rinci dan menyeluruh berkenaan dengan STTP termasuk pelaporan aset tidak dilaksanakan, maka tanggal 21 Juni 2022 dibentuk tim restrukturisasi STTP Moat dengan surat tugas nomor 07/ST/MP strip GGP strip 6 Romawi strip 2022 dengan komposisi sebagai berikut. Ketua tim Pendeta Robertus Sela MTH, Sekretaris Pendeta Andreas Gunawan MPDK almarhum. Yang ketiga anggota Pendeta Sularto STH, yang kedua Pendeta Henry Mantak, Pendeta Insinyur Karnadi Margaka. Oh, terima kasih. Emosi saya menurun. Upahmu besar di sorga. Insinyur Karnadi Margaka MTH, Pendeta saya Simbolon, Pendeta Martin Bene, Pendeta John Ayumbas, Pendeta Daniel Gunawan Devries, Dr. Arthur Novi Tuaidan SH MH. Tugas pokoknya mempersiapkan kepengurusan baru STTP Moat masa 2022-2026. Melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test bagi calon ketua STTP Moat. Mengusulkan nama calon ketua dan pengurus lainnya sebagai ketua umum. Ketua STTP, ya, mengusulkan nama calon ketua dan pengurus lainnya. Sorry, bukan ketua umum, ya. Setelah pembahasan dan diskusi selesai, hampir 1,5 bulan itu tim bekerja berjalan, maka disimpulkan bahwa Dr. Stani C. Wales MMis harus diganti. Jadi bukan ketum yang menginisiasi tim ini atas
penyelidikannya. Harus diganti. Ya. Dalam setiap pembahasan diskusi Dr. Arthur N. Tuaidan, SHM selalu hadir kecuali saat mau dikeluarkan surat pemberhentian Dr. Stani Wallace. Arthur Tuaidan tuh hadir terus di rapat kita. Kecuali waktu mau dikeluarkan surat, dia enggak hadir. Ya. Kemudian menyatakan mengundurkan diri lewat WA dari Ketua Departemen Advokat MPGGP dengan mengatakan bahwa ketum melakukan abuse of power. Ada WA-nya. Ya. Abuse of power. Pada tanggal 1 Juli 2022 dikeluarkan SK pemberhentian Dr. Stani C. Wallace MIS dari Ketua STTP MOAT dan menunjuk Dr. Stefi Kalangi MTH sebagai pelaksana tugas Ketua STTP MOAT. Penunjukan Dr. Stefi Kalangi MTH sebagai PLT telah didiskusikan sebanyak 4 kali dengan yang bersangkutan dan menyatakan siap. Silakan ada Pak Stefi Kalangi di sini. Bisa dikonfirmasi. Jadi kita tidak ujuk-ujuk menunjuk dia, tapi 4 kali kita bertemu lewat Zoom dengan Pak Dr. Stefi Kalangi dan menyatakan siap. Betul ya Pak Stefi? Ya. Saya tidak mengarang ini. Pada saat surat pemberhentian Dr. Stani C. Wallace MIS dikirimkan kepada yang bersangkutan dan juga kepada dosen-dosen STTP, ditembuskan kepada DP. Namun surat tersebut beredar bebas di berbagai medsos. Entah siapa yang salah. Entah siapa yang kirimkan. Membuat ada reaksi dari berbagai pihak. Iya lanjut. Pada tanggal 4 Juli 2022 malam hari ada sekelompok oknum. Kira-kira 20-an orang melakukan Zoom meeting menyikapi SK pemberhentian tersebut. Itu hari Minggu. Dalam Zoom meeting tersebut ada Dr. Arthur N. Tuaidan SH MH sebagai salah satu narasumber tentang keluarga SK tersebut. Akhirnya dalam pertemuan tersebut ada 4 kesepakatan bersama yang mereka keluarkan. 1, tolak semua program MPGGP disulut. 2, tolak kehadiran ketum dan jajarannya disulut. 3, dilarang memanggil atau memberi kesempatan kepada MP dalam setiap kegiatan disulut. Yang keempat, gulingkan ketum GGP. Dua puluhan hamba Tuhan meeting Zoom tanggal 4 Juli. Takutnya buah semangka berdaun sirih, Pak. Iya. Mau disebutkan? Kata itu tidak disebutkan. Ya, tapi ini keputusan mereka. 1, tolak semua program MPGGP disulut. 2, tolak kehadiran ketum dan jajarannya disulut. 3, dilarang memanggil atau memberi kesempatan kepada MP dalam setiap kegiatan disulut. Yang keempat, gulingkan ketum GGP. Itu 4 keputusan mereka. Menyikapi hal tersebut pada tanggal 6 Juli 2022 Ketum Sekum dan Ketua 4 serta seluruh pengurus MP disulut termasuk Sekretaris 1 Pendeta Heski Mangala SE berangkat ke STTP MOAT untuk menjelaskan kebijakan yang diambil oleh MP. Sebelum sampai di STTP MOAT Sekum menghubungi Dr. Stefi Kalangi MTH. Betul? Betul ya? Dikonfirmasi langsung. Untuk memberitahukan tentang kedatangan MP ke STTP MOAT. Kemudian Sekum juga menghubungi Sekretaris DP Pendeta Fafi Vanli MTH memberitahukan tentang kedatangan dan maksud kedatangan MP ke STTP MOAT. Sekretaris DP mempersilahkan. Ingat, mempersilahkan. Sesampai di STTP MOAT, kampus dalam keadaan gelap. Seperti Kejadian pasal 1 ayat 2. Belum berbentuk dan kosong. Iya. Ya supaya kita nggak tegang. Gelap gulita menutupi STTP.
Ya, sesampai kampus dalam keadaan gelap, pintu gerbang ditutup, kemudian dibuka dengan disambut demo oleh mahasiswa, alumni STTP dan jemaat yang ada di sekitar kampus STTP. Keadaan semakin kacau dan bahkan ada pendemo yang berteriak dengan kata-kata yang tidak pantas. Seperti bunuh, bunuh. Kita mau dibunuh. Akhirnya atas saran Kum Tua Bapak Jerol Kamu dan Bapak Pendeta Hokdi Aru Perez, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kami diminta meninggalkan lokasi. Betul? Bapak Jerol Kamu dan Bapak Hokdi Aru Perez meminta kita meninggalkan lokasi. Ya, tidak ada satupun dosen yang berani menemui MP, kecuali para pendemo yang sepertinya sudah diatur begitu rupa. Sekitar 5 menit kami meninggalkan lokasi kampus. Dr. Stanice Wallace emis keluar menemui para pendemo dan berkata, terima kasih kepada kalian semua karena telah menyelamatkan aset STTP. Itu ada di medsos. Ini merupakan tindakan pengecut yang mengorbankan mahasiswa berhadapan-hadapan dengan pengurus MP. Suatu tindakan yang tidak menunjukkan kapasitas sebagai pemimpin dan hamba Tuhan. Mengorbankan mahasiswa menghadapi kita. Kita mau ketemu dosen untuk menjelaskan itu. Pada hari itu, ketum dan beberapa dari kami banyak menerima telepon dari berbagai pihak agar menarik surat pemberhentian Dr. Stanice Wallace, emis, dari Ketua STTP. Dengan pertimbangan dan diskusi merespon masukan dari berbagai hamba Tuhan senior, maka MHP memutuskan untuk menarik surat nomor 44 SU garis miring lain sebagainya. Pada tanggal 8 Juli 2022, Ketum Sekum dan Ketua 4 sambil menunggu di ruang tunggu Bandara Samratulangi berdiskusi tentang narasi untuk surat yang akan dikeluarkan, menarik surat pemberhentian Ketua STTP. Dikarenakan take off pesawat sudah waktunya, maka sepakat rancangan surat akan diselesaikan pada saat di pesawat. Di pesawat surat-surat pembatalan atau penarikan pemberhentian Ketua STTP selesai dirancang dan siap dikirimkan setelah tiba di Bandara Suta atau Soekarno-Hatta. Tapi alangkah kagetnya, setelah turun dari pesawat, Sekum menerima surat dari DP melalui sekretaris DP nomor 6 garis miring sebagainya, tertanggal 8 Juli tentang meminta untuk membatalkan menarik surat pemberhentian Ketua STTP. Dalam surat tersebut DP menyatakan bahwa surat MP tersebut tidak sah atau cacat hukum. Yang paling menyakitkan adalah tuduhan bahwa Ketum telah melakukan pembohongan publik. Catatan dalam rapat DP, mayoritas anggota DP tidak mengetahui dan menyetujui kalimat bahwa Ketum melakukan pembohongan publik. Saya tanyakan kepada Pak Edi Cornelis, betul Pak? Tidak menyetujui bahasa pembohongan publik. Dan tidak mengetahui karena hasil rapat tidak seperti itu. Untuk menjelaskan berkenaan dengan duduk persoalan yang terjadi pada tanggal 12 Juli tahun 2022, MP mengirimkan surat undangan pertemuan kepada DP yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2022 di GGP Elim Ciputat. Namun DP membalas dengan surat nomor 7. Tanggalnya 15 bulan Juli 2000 yang isinya DP tidak bersedia melakukan pertemuan dengan MP sebelum MP menarik surat pemberhentian Ketua STTP. Jadi ada syarat, mau bertemu tarik dulu. Padahal kita ingin bicara kenapa dilakukan itu. Dan akhirnya berdasarkan hasil sidang MHP tanggal 14 September 2022 pada tanggal 20 September 2022. Jadi saya jelaskan saudara, kita sudah menginisiasi mau bertemu dengan DP. Tapi mereka katakan tidak mau bertemu sebelum ditarik surat itu. Ada suratnya di kita, jadi kita enggak asal ngomong. Dan kemudian tanggal 14 September, pada tanggal 20 September 2002 MP mengirimkan surat nomor 057. Menarik dan membatalkan surat pemberhentian Stani Wallace. Hal tersebut dilakukan atas pertimbangan. Walaupun kita bertemu dengan alumni tapi itu bukan dasarnya. Pertimbangan kita bahwa demi menjaga keutuhan, kesatuan dan persekutuan seluruh hamba Tuhan, jemaat dan insan GGP di seluruh Indonesia,
serta Civitas Akademika STTP. Kita tarik surat itu supaya tidak terjadi kericuhan lah. Yang kedua, bahwa demi kepastian hukum berkenaan dengan dokumen yang dikeluarkan dan yang diterima oleh STTP MOAT. Maksudnya wisuda mahasiswa ada tanda tangan ketua. Kemudian dokumen yang lain, kita tarik surat itu. Kemudian MP meminta dan menginstruksikan kepada Dr. Stanicewales MS untuk kepada Ketua STTP untuk mengembalikan semua struktur kepengurusan STTP seperti semula. Karena udah ada pemecatan, pemberhentian terhadap Pak Stevi Kalangi dipecat sebagai Wakil Ketua 1, betul? Kita pingin itu dikembalikan seperti semula. Surat tersebut tembuskan kepada DP, namun sekali lagi DP dalam suratnya nomor 8 tentang sikap dan pembina atas surat MP nomor 60 tertanggal 27 September. Yang salah satu isinya adalah bahwa MP tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan Ketua STTP mengikuti arahan MP. Itu isi suratnya. Menginstruksikan kepada STTP untuk mengembalikan semua struktur kepengurusan STTP seperti semula adalah tidak tepat. Itu bahasa DP. Kita pingin semuanya baik, ternyata kita tidak memiliki wewenang katanya. Padahal SK STTP itu dari Majelis Pusat. Pada kegiatan wisuda STTP ke-34 bulan Agustus 2022, baru dalam sejarah GGP ketum tidak diundang. Betul? Pak Stevi? Dan tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan. Termasuk juga acara Dies Natalis IKAL STTP. Yang aneh adalah Bapak Roni Kumontoy justru mewisuda dan memberikan kata sambutan dalam acara wisuda tersebut. Secara aturan organisasi tidak memiliki kapasitas. Karena SK STTP itu dikeluarkan oleh MP. Ketua STTP dikeluarkan oleh MP bukan oknum atau pribadi sehebat apapun oknum tersebut. Jadi mau wisuda ngasih kata sambutan. Ketum dilarang. Itu membuktikan saudara. Pada bulan Oktober 2002 Pendeta Handriana Mulia dan Pendeta Ferry Tarumigi menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua dan sekretaris panitia HUT ke-100 tahun GGP dikarenakan persoalan ketidaknyamanan terhadap oknum-oknum tertentu yang berseberangan dengan MP. Khusus dalam kasus STTP, Pendeta Handriana Mulia salah satu yang meminta ketum menarik surat pemberhentian ketua STTP. Beliau menegaskan bahwa jika surat ditarik, dia akan sepenuhnya membantu HUT ke-100 tahun GGP. Tapi pada faktanya justru sebaliknya, dia mengundurkan diri. Betul Pak Ketum? Kemudian kronologis yang berikutnya adalah pada tanggal 2 November tahun 2022, 12 gembala GGP DKI mengirimkan surat mosi tak percaya MTP kepada Ketua Umum GGP. Betul? Saya tanya gembala ini ada 12 mosi. Betul Pak? Betul 12 gembala menandatangani mosi tidak percaya kepada. Betul? Oke. MTP kepada ketum tersebut adalah hasil rapat antara pengurus MADA DKI, Pendeta Harsanto Adi dan Bapak Roni Kumontoy dan lain-lain yang dilaksanakan di GGP Eklesia Kristi Jakarta. Betul? Dalam rapat tersebut ketua dan sekretaris DP adalah aktor utama di balik MTP tersebut. Kebenarannya dapat dikonfirmasi kepada salah satu gembala GGP di DKI yang telah menarik MTP, Pak Heri Kawan. Ada Pak Fafi Panli dengan Pak Darmawan. Ada narasumber. Pada tanggal 10 Desember 2022 MHP bersama Ketua BPP bersilaturahmi dengan Ketua DP di rumahnya di Bandung dengan rencana untuk berdiskusi serta saling membangun hubungan supaya kepemimpinan GGP semakin baik dan semakin kokoh. Namun tanpa sepengetahuan kami rupanya Ketua DP juga mengundang Sekretaris DP dan PDM Ferry Tarumigi
Tidak diketahui kapasitasnya sebagai apa hadir di situ hari Tarum ini. Betul Pak Ketum, Pak Cahaya? Betul. Hadir dalam silaturahmi tersebut yang mengejutkan dan membuat suasana silaturahmi menjadi tidak nyaman adalah satu, Ketua DP Sekum bertemu dengan Sekretaris DP membahas ulang TD, TTG dan PP, TTG. Betul permintaannya? Dia minta Sekum dan Sekretaris DP ketemu membahas ulang TD, TTG dan PP, TTG. Di situ mulai kisruh kita. Ada apa kok hanya Ketum dan Sekum? Ketum dan Sekum. Siapa? Sekretaris DP dan Sekum MP untuk bertemu membahas ulang. Kedua, Ketua DP memberi sebuah pernyataan seperti ancaman dengan mengatakan untuk surat mosi tidak percaya dari 12 gembala GGP di DKI Jakarta. Kita mau tahu, mau lihat ujungnya kemana. Bukan memberikan solusi, tapi dia berkata kita mau lihat ujung MTP itu mau kemana. Mau dibawa kemana hubungan kita. Pernyataan tersebut diungkapkan setelah MHP meminta pendapat dan masukan berkenan dengan hal tersebut. Harus diakui bahwa sekarang ini terbukti dengan adanya pembekuan MP dan pembentukan presidium serta sidang raya luar biasa ilegal yang dilaksanakan di mana tuh 3 sampai 4 Oktober 2023. Itulah ujungnya mau kemana. Kita mau lihat ujungnya di mana. Pada tanggal 12 Desember 2022 MP mengirimkan surat undangan kepada 12 gembala GGP di DKI yang mengirimkan surat MTP. Tujuannya adalah untuk bisa duduk bersama berdiskusi dan mau mendengar langsung dari gembala-gembala tersebut tentang MTP kepada Ketum. Pertemuan dilaksanakan tanggal 15 Desember 2022 di kantor MP. Namun pada hari dan tempat yang ditetapkan untuk pertemuan sama sekali tidak ada satupun gembala yang hadir dan tanpa memberi kabar tentang ketidakhadirannya. Ternyata ketidakhadiran mereka disebabkan adanya larangan dari Bapak Roni Kumontoy, Pendeta Harsanto Adi dan Timothy Simolang setelah mengadakan rapat 1 hari sebelumnya di GGP EC Jakarta. Dalam hal ini ada saksi dari gembala yang mendadatangani MTP dan telah menariknya. Pak Heri Kawan gimana? Betul? Betul sekali. Iya, siapa? Us. Oh. Oh, bisa dihakimi. Jadi ini bukan berita hoaks, kita sudah mengajak. Pada tanggal 12 Desember berkirim surat kepada DP untuk mendampingi MP berdiskusi dengan 12 gembala GGP DKI yang mengirimkan mosi tidak percaya kepada MP. Tetapi DP tidak hadir dan sama sekali tidak menginfokan dan membalas surat DP tentang alasan ketidakhadirannya. Kita udah, ayo dampingi kami dong ketemu dengan 12 gembala. Kita kirim surat. Mereka tidak balas, tidak ngasih tahu dan tidak datang. Pada tanggal 30 Desember 2022, Mada Sulut mengirimkan surat nomor 161 MTP lain sebagainya tertanggal 30 Desember dengan tentang mosi tidak percaya kepada Ketua Umum GGP. Isi MTP tertuang dalam surat. MTP tersebut ditandatangani oleh 73 gembala dan hamba Tuhan GGP di Sulawesi Utara. MTP Mada Sulut dikirimkan setelah adanya beberapa kali pertemuan dengan Ketua DP, Bapak Roni Kumontoy, Bapak Harsanto Hadi. Hal ini dapat dilihat di berbagai medsos. Saya perlu konfirmasi dari gembala-gembala di Sulut. Betul, mereka mengirimkan surat setelah ada pertemuan dengan Ketua DP, dengan Pak Roni Kumontoy, dengan Pak Harsanto Adi. Tanggal 20 Desember suratnya di kami, tanggal 30 dikirim. Berarti hasil tanggal 20 Desember itu ada di media sosial. Ya, pada tanggal 20 Januari 2023, Majelis Daerah Jawa Tengah mengirimkan surat nomor 01 lain sebagainya tentang MTP kepada Ketum. Alasan MTP tertuang dalam surat
yang ditandatangani oleh 9 gembala dan hamba Tuhan GKP di Jateng. Yang menarik dalam surat tersebut, bahwa surat tidak ditandatangani oleh sekretaris Mada Jateng. Karena nggak ada sekretarisnya Mada Jateng, itu unik sekali Mada Jateng. Suka-suka dia lah itu. Ya. Aduh, di mana saya ya? Surat MPTP dari Mada Jateng dikirimkan setelah adanya pertemuan dengan ketua DP, aktornya sama saudara, Bapak Roni Kumontoy, Pendeta Harsanto Hadi dan beberapa hamba Tuhan dari DKI Jakarta. Ada. Catatan isi MTP dari 12 gembala, Mada Sulut dan Mada Jateng, semuanya hampir sama dan seragam. Diperkirakan konseptor dan inisiator adalah oknum yang sama. Bunyi suratnya sama. Pada tanggal 1 Februari 2023 DP berkirim surat undangan kepada MP untuk membahas surat mosi tidak percaya dari Mada Sulut, Mada Jateng 12 gembala, serta TDTTG dan PPTTG. Dalam surat tersebut DP memerintahkan hanya ketum dan sekum yang boleh hadir. Patut diduga ada tujuan yang tidak baik terhadap ketua umum. Namun MP membalas surat tersebut dengan meminta untuk menunda karena MP fokus untuk persiapan HUT ke 100 tahun GGP yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 Maret di Ancol, Jakarta. Dan tidak ada lagi undangan rapat untuk membahas hal tersebut. Pada tanggal 2 Februari 2023, Sekum menelpon Ketua Mada Sulut, Pendeta Yusuf John Goni Esos. MA berkenan dengan rencana kehadiran ketum untuk ibadah pemakaman Ibu Sulce Sumarau, istri Gembala GGP Piniel, Langoan, Bapak Pendeta Bruri Maliangkai, STH. Sekum meminta agar ketum ditemani oleh Ketua Mada Sulut dan diberi kesempatan melayani firman Tuhan dalam pemakaman. Namun Ketua Mada Sulut menyampaikan tidak bersedia menemani ketum dan ketum tidak bisa melayani firman Tuhan dalam pemakaman tersebut dengan alasan belum membalas surat MTP dan meminta maaf kepada Ketua DP dan stakeholder dan senior GGP. Disebutkan Pak Roni Kumontoy, maka diputuskan ketum tidak jadi berangkat ke Langoan. Waktu itu saya ada di Surabaya menghadiri pernikahan Bapak Pendeta Ropi Mantik. Betul Pak Ropi? Enggak, nikahnya maksud saya Bapak, betul. Iya, waktu itu hari. Iya. Selain itu atas himbauan dan larangan oknum-oknum tertentu kepada hamba Tuhan dan jemaat GGP yang tidak menghadiri perayaan HUT ke 100 tahun GGP di Ancol tanggal 28 sampai 29 Maret 2000. Maka banyak rekam jejak digital yang dapat menjadi bukti, bahkan dengan sengaja membuat acara tandingan yang waktunya hampir bersamaan. Pada tanggal 4 April 2023 Mada Sulut mengirimkan surat nomor 168 tentang menolak kedatangan Bapak Pendeta Diki Suwarta, STH Ketua Umum GGP di Sulut. Pada tanggal 8 April nomor 168 juga ya, MD GGP dari Mada Sulut, mereka menyatakan mencabut dukungan kepada Ketua Umum GGP. Pada tanggal 1 Mei 2023 MP mengirimkan surat kepada Ketua dan Sekretaris Mada Sulut tentang undangan untuk mengklarifikasi MTP, melarang ketum datang ke Sulut dan menarik dukungan kepada ketum. Namun dibalas dengan surat nomor 173 tanggal 4 Mei tentang jawaban atas surat undangan dari MP GGP. Dalam surat tersebut Ketua dan Sekretaris Mada Sulut tidak bersedia hadir memenuhi undangan dengan alasan belum dijawabnya MTP serta ketum belum meminta maaf kepada Ketua DP dan stakeholder senior GGP, Bapak Roni Kumontoy. Kemudian MP kembali berkirim surat panggilan nomor 100 tertanggal 11 Mei tentang permintaan yang sama dengan surat di atas. Namun pada tanggal 12 Mei via pesan WA dari Sekretaris Mada Sulut, Saudara Pendeta Heski Mangala MSE menolak pemanggilan dari MPGGP dengan mengatakan bahwa sikap kami jelas sesuai dengan rapat pleno MHD. Panggil 100 kali pun kami tidak akan hadir sebelum apa yang menjadi tuntutan kami dalam surat emosi tidak percaya dipenuhi. Dan ketum harus meminta maaf kepada Ketua DP dan stakeholder senior GGP. Terus menerus itu narasinya. Berarti nggak ada pelanggaran.
Kesimpulannya nggak ada pelanggaran. Pada tanggal 17 Mei 2023 MP GGP mengeluarkan SK pemberhentian kepada Ketua dan Sekretaris Mada Sulawesi Utara GGP. Dasar dan pemberhentian sesuai dengan mekanisme organisasi seperti tertuang dalam TDTTG. Pada tanggal 17 Mei 2022 DP mengirimkan surat ke MP yang mengkoreksi kebijakan MP. Kirim lagi surat dia, ada suratnya. Pada tanggal 17 Mei 2023 bertempat di Jakarta MP melantik dan mentahbiskan pelaksana tugas PLT Ketua dan Sekretaris Mada Sulut. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2023 DP mengirimkan surat kepada MP memerintahkan MP untuk membatalkan SK PLT Mada Sulawesi Utara dan yang bukan kewenangannya dan yang tidak sesuai dengan aturan organisasi. Ya. Pada tanggal 18 Mei 2023 ada pertemuan gembala dan hamba Tuhan GGP di Sulut yang dilaksanakan di salah satu gedung pertemuan pemerintah Kota Sulut. Betul? Hadir dalam pertemuan tersebut Bapak Roni Kumontoy, Bapak Harsanto Adi, Bapak Ferry Tarumingi, dan lain-lain. Narasinya sama, yaitu gulingkan ketum. Pada bulan Mei 2023 juga diadakan pertemuan gembala dan hamba Tuhan di Pinia Langoan. Betul? Yang mengatasnamakan doa bersama. Doa bersama ya mengatasnamakannya kan? Yang ternyata narasinya sama, itu seruan turunkan ketum. Pada tanggal 18 Juni 2023 di GGP Tesalonika Langoan diadakan juga pertemuan yang mengatasnamakan Seminar Pertumbuhan Gereja. Tapi ternyata narasinya sama, yaitu turunkan ketum. Dari semua peristiwa di atas, di mana peran ketua dan sekretaris DP tidak ada sama sekali, mereka terkesan membiarkan, karena ingat ungkapan dari ketua DP, kita lihat ujungnya mau kemana. Kenapa dia tidak mengkoreksi kegiatan-kegiatan tersebut? Karena ingat, kata dia yang pertama, kita mau lihat ujungnya di mana. Pada tanggal 5 sampai 6 Juli 2023 12 Mada berkirim surat ke DP. MP sebagai tembusan meminta dan merekomendasikan agar ketua dan sekretaris DP dinonaktifkan. Belum betul ketua 12 ketua Mada? Betul ya? Bukan diberhentikan. Tanggal 7 Juli 2003 secara hybrid bertempat di Cimahi, 5 orang DP bersidang dan akhirnya menonaktifkan ketua dan sekretaris DP. Betul Pak? 5 orang betul ya? Langsung? Via Zoom. Oke, supaya dikonfirmasi semua saudara. Pada tanggal 15 Juli 2023, ketua dan sekretaris yang sudah dinonaktifkan mengeluarkan SK pemberhentian tidak hormat sebagai DP terhadap Pendeta Abraham Gunawan dan Pendeta Edi Cornelius. Betul Pak? Hal tersebut di luar kepantasan dan kepatutan, karena bagaimana mungkin sudah dinonaktifkan tapi mengeluarkan SK. Kedua, DP bukanlah badan eksekutif organisasi GGP. Dan DP tidak bisa mengeluarkan SK, hanya bisa memberi masukan dan rekomendasi. Pada tanggal 16 Juli 2003 PDM Darmawan Sutejo, Pendeta Fafi Fandi mengeluarkan SK mengangkat anggota DP yang lain, kemudian ibadah pelantikan dan pentahbisan dilaksanakan di GGP Salom Bandung. Ingat, mereka berdua sudah dinonaktifkan dan tidak dapat mengeluarkan SK, melantik dan mentahbiskan lagi. Dewan Pembina tidak berkewenangan mengeluarkan SK. Pada tanggal 21 Juli 2023 DP melaksanakan sidang khusus di Bogor dan mengundang MP, BPP dan 13 Mada. Ingat, DP atas nama waktu itu yang dari Cimahi mengundang Mada, BPP ya, dan MP untuk bersidang. Jadi bahasa sekarang ini MP yang memecat mereka semua keliru. Yang mengundang kita rapat adalah DP, meminta kepada MP memfasilitasi rapat di mana biayanya lain sebagainya. Hanya itu saja. Ya. Karena alasan-alasan di atas, pada tanggal 21. Akhirnya DP resmi memberhentikan PDM Dr. Hanus Draman Sutejo dan Fafi Fandi dari ketua dan sekretaris DP secara tetap. Bukan tidak hormat ya, secara tetap. Karena alasan-alasan di atas maka semua keputusan PDM
Darmawan Sutejo dan Pendeta Fafi Fandi tidak memiliki kekuatan hukum apapun yang mengatur tentang kedudukan struktur maupun operasional GGP, baik tingkat pusat maupun majelis jemaat, termasuk di dalamnya SK pembekuan MP, pembentukan presidium dalam rangka melaksanakan sidang raya luar biasa yang direncananya akan dilaksanakan tanggal 3 sampai 4 Oktober 2023 di Manado. Semua keputusan dan kegiatan yang mengatasnamakan DP dan presidium GGP adalah ilegal dan melawan hukum. Masih banyak catatan yang dapat dijabarkan dalam kronologis masalah-masalah GGP selama 2 tahun ini. Yang terbaru adalah dengan mengatasnamakan presidium GGP dan mengeluarkan SK pengurus Mada Papua. Presidium mengeluarkan SK Mada Papua loh. Di TDTTG tidak ada sama sekali. Na'udzubillah min dzalik, siapa yang melanggar TDTTG? Halo. Ya, betul ya Ketua Mada Papua? Presiden. Hasil musyawarah Mada Papua, jadi bukan sidang lengkap, dia mengatakan hasil musyawarah Mada Papua. Kata musyawarah tidak ditemukan di TDTTG. Yang hanya dihadiri oleh 3 utusan majelis jemaat. Itu ya. Laporan keuangan nanti akan dilaporkan. Baru laporan kegiatan MHP boleh dibaca saudara, kalau dibaca satu-satu kegiatannya. Saya langsung pada yang terakhir untuk kita ini. Perhatikan ini baik-baik. Analisa, usulan, dan kesimpulan. Dari laporan umum ini, yang pertama, adanya peningkatan jumlah jemaat lokal sebanyak 30 jemaat baru dan lokal. Total jemaat lokal GGP saat ini 567. Sidang raya yang lalu 535. Jadi ada 30. Secara prosentase baru untuk mencapai triple, kita baru 37,8%. Kalau dari 1.500 kita baru capai 37,8%. Jadi kurang lebih 62,2% harus kita capai lagi. Ya, kalau 1.000, waktu tersisa tinggal 3 tahun, masih ada kesempatan untuk kita mencapai triple. Masih ada 3 tahun. Mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil. Terdapat 213 pos PI yang kiranya dapat didewasakan menjadi jemaat. Jika dalam 1 tahun ke depan 213 pos PI tersebut didewasakan, maka akan menambah jumlah jemaat GGP di Indonesia menjadi 780 jemaat GGP atau menjadi 52% untuk menuju 1.500 jemaat lokal. Saat ini ada 16 majelis daerah, masih 47% kalau kita mau kejar 34. Terdapat 93 majelis wilayah, masih 46,5% menuju 200 mawil seluruh Indonesia. Terdapat 305 siswa SAP yang siap untuk diterjunkan sebagai perintis atau gembala GGP. Ya, belum adanya big data, belum adanya data atau catatan berupa dokumen. Ini di sini ada saudara. Untuk aset-aset kita belum ada. Aset-aset kita mohon nanti Mada-Mada menginventarisir seluruh aset GGP, baik itu gedung, baik itu semua milik GGP dan disampaikan secara tertulis kepada Majelis Pusat. Kita perlu saudara-saudara, mungkin bisa dihitung kira-kira nilai jualnya berapa saat itu. Supaya kita tahu kekayaan GGP ada berapa sih. Kalau saya ngelihat kan hadir di sini enggak wajah-wajah miskin. Wajahnya enggak. Oh. Wajah-wajah punya aset yang miliaran di Mada-Mada ini. Ya. Ini belum ada di ini. Kemudian 7 disebutkan permasalahan yang terjadi di GGP saat ini pasca sidang raya 15. Adanya oknum-oknum tertentu yang bermanuver untuk melegitimasi atau mendelegitimasi kepemimpinan Ketua Umum GGP pada Pendeta Diki Suwarta MTH yang terpilih secara konstitusional.
Permasalahan tersebut sedikit banyak mengganggu konsentrasi kinerja untuk menjalankan program yang telah dibuat. Oleh karena itu melalui SP1 ini, saya mengusulkan agar kita mengambil sikap yang tegas bagi oknum-oknum yang telah mengakibatkan perpecahan di GGP. SP1 ini sebagai rekomendasi atau keputusan final yang mengikat bagi semua jemaat. Ini usulan, jadi nanti dibahas ya. Setuju? Belum diketok palu, nanti aja. Belum semua gereja dan hamba Tuhan melakukan kewajiban untuk menyetor 5%. Ini setuju? Ya, iuran jemaat ke MP dan 5% persepuluhan gembala kepada MP. Catatan dapat dilihat di laporan keuangan. Hendaknya setiap jemaat dan gembala mentaati TTG yang telah disepakati di sidang raya berkenaan dengan penerimaan MP, yaitu iuran 5% dari jemaat setiap bulan, betul? Dan 5% dari persepuluhan gembala. Selain itu kami mengusulkan agar setiap hamba Tuhan berpredikat dapat memberikan iuran sesuai dengan SK pelayanan gerejawi yang dimiliki. Pendeta iurannya per bulan 25.000. Per bulan nih, usulan ya. PDM 15.000. PDP 10.000. Kalau pendeta itu ke pusat karena SK-nya dari pusat, PDM ke daerah, PDP ke wilayah. Karena SK-nya dikeluarkan masing-masing. Nanti tolong dibahas. Disepakati dukungan dana yang kurang atau dapat dikatakan disebabkan dukungan dana yang kurang dapat dikatakan tidak ada kepada hamba-hamba Tuhan perintisan, di mana mereka adalah sebagai front line namun menjadi kehilangan vitamin untuk bisa bertahan dalam pelayanan yang sulit. Ada beberapa perintis kita akhirnya keluar dari perintisan, pindah ke tempat lain karena mungkin keadaan yang tidak gampang. Di setiap kunjungan MP ke berbagai daerah, ada berbagai keragaman dan kompleksitas pelayanan yang dihadapi. Seperti berhadapan dengan lingkungan yang tidak kondusif, mendukung gereja, pemahaman doktrin gereja. Nah ini penting saudara. Khususnya GGP yang berbeda, keberadaan ekonomi jemaat yang berbeda sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan hamba Tuhan. Kehidupan ekonomi yang minim. Terdapatnya permasalahan antar hamba Tuhan yang belum terselesaikan. Akses infrastruktur tempat pelayanan yang sulit dan lain-lain. Ini juga kita alami. Ya. Mengusulkan untuk dibentuknya suatu tim nasional untuk amandemen TDTTG. Hal ini penting untuk perbaikan organisasi KGP agar tidak terjadi tumpang tindih serta kontradiksi berkenaan dengan kebijakan organisasi GGP. Itu usulan. Harus diakui masih banyak program kerja, kegiatan yang belum dilaksanakan, termasuk juga departemen-departemen yang ada. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan kerjasama, kesatuan dan komunikasi yang baik antar MP, Mada, Mawil dan Majelis Jemaat GGP seluruh Indonesia. Himbauan saya mengajak kita semua, ini ketum ya bukan saya. Seluruh insan GGP mari satukan hati dan tekad serta karya untuk penyelamatan organisasi GGP yang kita cintai dari berbagai upaya-upaya oknum tertentu yang mau memecah belah GGP. Yang kedua, diperlukan perhatian dan dukungan yang serius dari seluruh insan GGP untuk mendukung pekerjaan pelayanan bagi pelayan-pelayan yang ada di perintisan atau daerah yang sulit. Baik dukungan doa, finansial, moral, keterampilan dan sebagainya. Semua capaian dan hasil GGP saat ini adalah hasil kita bersama. Sekaligus saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang telah dibuktikan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pertolongannya. Saya sadar bahwa masih banyak kekurangan yang ada. Saya menyerahkan kepada peserta sidang pelengkap 1 MP GGP untuk menilai dan mengevaluasi laporan umum ini. Demikian laporan umum disampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bogor tanggal 2 Oktober 2023. Majelis Pusat Gereja Gerakan Pentakosta. Ketua Umum Pendeta Diki Suwarta MTH. Demikian laporan umum kami sampaikan. Tuhan memberkati.